اللهم ارحمنا بالقرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Bapak Ketua Pengurus Masjid beserta seluruh anggota, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, tak dapat saya sebutkan satu persatu. InsyaAllah kita ini semua adalah hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tadi kita dengar pengumuman bahwa besok bapak dan ibu akan diundang bersama-sama menghadiri halal bihalal. Tadi juga ketika saya masuk ke masjid, pengumuman dibuat acara ini tabligh akbar halal bihalal. Mungkin malam yang ke-13 Syawal ini mungkin ada di antara bapak yang ibu ada yang sudah mengikuti halal bihalal ini 2 kali, 3 kali, 4 kali. Apa sebenarnya makna halal bihalal ini? Halal diambil dari bahasa Arab, tapi orang Arab tak ada membuat halal bihalal. Itu tradisi yang dilakukan oleh orang kita. Tapi kalau dilihat dari maknanya, apa itu makna halal? Ditutup botol aqua gelas bapak ibu tertulis halal, label halal yang dikeluarkan oleh MUI dan LP POM, Lembaga Pengawasan Obat dan Makanan. Halal. Kita semua tahu makna halal. Anak-anak kecil tahu halal, ini halal. Atau ketika bapak ibu pergi ke Makkah melaksanakan ibadah haji, karena tak bisa bahasa Arab, kata si penjual halal, halal, halal. Apa sebenarnya makna halal ini? Selalu orang mengartikan halal boleh, lawannya haram tak boleh. Tapi sebenarnya kalau kita buka kamus bahasa Arab, makna halal itu ada 3. Halal artinya mengurai benang yang kusut. Itulah mengapa disebut dalam doa Nabi Musa alaihissalam, wahlul uqdatan min lisani. Wahlul, lepaskan, uqdatan, ikatan, min lisani, dari lidahku. Orang yang payah bercakap, disuruh dia ngasih kata sambutan, tak keluar kata-kata dari lidahnya, seolah-olah lidahnya itu terikat. Maka Nabi Musa meminta kepada Allah, wahlul uqdatan, lepaskan ikatan, min lisani, yang ada pada lidahku. Jadi makna halal artinya melepaskan ikatan benang yang kusut. 3 makna halal. Pertama, mengurai benang yang kusut. Kedua, mencairkan yang beku. Yang ketiga, menyambung yang putus. Itulah makna halal. Oleh sebab itu, kalau sudah menghadiri halal bihalal, apakah itu halal bihalal yang dibuat oleh kerapatan adat, apakah itu halal bihalal yang dibuat oleh sekolah, apakah itu halal bihalal yang dibuat RT RW, artinya yang selama setahun ini putus disambung lagi, yang selama setahun ini kusut dilepaskan, yang selama setahun ini terikat, maka kita tak membuatnya lagi menjadi kusut masai. Jadi kalau sudah halal bihalal dibuat, yang kusut tetap kusut, yang beku tetap beku, tak mencair, yang tersimpul mati tak juga lepas. Oleh sebab itu maknanya tak bermaknalah halal bihalal. Bapak dan ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan halal bihalal ibarat 2 tali, maka dia ada 2 yang diikatkan, yang disimpulkan. Maka begitu juga manusia ini ada 2, satu saja mau, yang satu tak mau, dia tak menjadi. Maka halal bihalal
mesti ada maaf dan memaafkan, meminta maaf dan memberi maaf. Ada satu memberi tapi satu tak minta, ada satu meminta tapi yang satu tak mau memberi, maka yang kusut akan tetap kusut dan yang beku akan tetap beku. Kapan yang beku bisa menjadi cair? Kalau yang satu minta maaf, yang satu memberi maaf, barulah benang yang kusut tadi terurai kembali. Maka malam ini kita bahas satu meminta maaf, yang satu memberi maaf. Kalau ditanya mana yang lebih berat di antara yang kedua ini, payah kita menjawabnya, karena antara memberi maaf dan meminta maaf sama berat. Yang kita bahas duluan adalah memberi maaf. Memberi maaf dulu. Kenapa memberi maaf dulu yang Ustadz kaji? Mengapa tak meminta maaf? Karena kalau sudah maaf diberi, orang tak perlu meminta. Maka kita kaji dulu memberi maaf. Kenapa memberi maaf dulu dikaji? Karena Nabi SAW adalah orang yang memberi maaf. Dalam hal memberi maaf ini, jangan kita tengok ustadz di kampung kita. Kenapa begitu? Karena kalau dia yang kita jadikan sebagai patokan, nanti dia tak bermaaf-maafan, akhirnya kita jadikan dia sebagai landasan. Kenapa kamu tak mau memberi maaf? Sedang ustaz aja tak mau memberi maaf, apalagi saya. Maka dalam hal memberi maaf ini, siapa contoh kita? Kata Allah dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam diri Muhammad itu ada suri tauladan. Nabi Muhammad suri tauladan sebagai kepala rumah tangga. Nabi Muhammad suri tauladan sebagai seorang ulama karena dia mengajarkan Islam. Nabi Muhammad suri tauladan sebagai kepala negara, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri tauladan dalam hal memberi maaf. Mana contoh Nabi memberi maaf? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pergilah Nabi ke kampung namanya Taif. Sampai di Taif dengan harapan orang Taif ini mau menyambut dakwah, karena Nabi berdakwah. Sampai di Taif bukan disambut mereka Nabi itu dengan tola'al badru alaina. Nabi bukan disambut mereka dengan marhaban ya nural aini. Nabi bukan mereka sambut dengan marhaban ya jaddal husaini. Apa yang mereka sambutkan untuk Nabi? Dilemparkan mereka tulang, batu, kotoran unta. Itu yang dilemparkan mereka ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu batu itu mengena ke pelipis Nabi, lalu darahnya menetes sampai ke pipi Nabi. Tak sanggup Nabi menghadap batu, hujan batu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi bersembunyi di balik bukit, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Ya Rabbi, ya Tuhanku, ilaika ashku dha'fa quwwati. Kepada Engkau sajalah aku mengadukan tentang kelemahan diriku, wa qillata hilati, ketidakberdayaanku, wa hawani bainan nas, aku hina, aku rendah, bainan nas, di antara manusia. Tak ada lagi tempat mengadu, hanya Allah saja tempat mengadu. Bersembunyi Nabi di balik bukit. Lalu kemudian saat itu juga doa Nabi makbul. Waktu itu juga datang malaikat Jibril alaihissalam. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, tunjukkanlah mana bukit yang paling besar. Kau tunjukkan mana bukit yang paling besar di jazirah Arab ini, nanti akan aku cabut, aku timpakan ke penduduk Taif, rata mereka dengan tanah, mati mereka semua ya Muhammad. Apa doa Nabi SAW? Apakah kata Nabi, wahai malaikat, timpakanlah bukit yang besar itu ke penduduk Taif. Padahal ini pipi sudah berdarah karena menetes darah dari pelipis. Saat itu juga Jibril datang. Ya Muhammad, tunjukkan mana bukit yang paling besar, akan kutimpakan kepada mereka, rata mereka dengan tanah. Di situ nampak Nabi memberi maaf.
Kenapa? Karena Nabi tak mengatakan timpakanlah, tidak. Tapi apa kata Nabi SAW? Nabi berdoa, mudah-mudahan anak cucu mereka akan lahir dari generasi mereka yang kafir itu, lahir anak cucu cicit yang akan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu solat kita tak jauh beda dengan solat Nabi. Nabi solat wajibnya 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kita pun begitu juga. Nabi puasa 29-30 hari, kita pun sama. Nabi sholat tarawih, kita pun tarawih. Nabi bayar zakat fitrah, kita pun bayar. Lalu di mana letak beda kita dengan Nabi? Dalam hal memberi maaf. Disitulah beda. Nabi ketika musuhnya itu melempar dan langsung Jibril menawarkan, akan kutimpakan kepada mereka bukit yang paling besar ya Muhammad. Tapi Nabi mengatakan jangan. Kalau kitalah jadi Nabi waktu itu, pipi berdarah menetes, berdoa, lalu datang Jibril, hai Ustadz Abdul Somad, manakah bukit yang paling besar di Jazirah Arab nih, biar kutimpakan kepada mereka. Mungkin akan saya katakan, timpakanlah Jibril, jangan tanggung-tanggung, jangan tunda-tunda lagi. Para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi mengatakan jangan timpakan, dan keluar pula doa dari mulut Nabi, semoga keluar anak cucu cicit keturunan mereka yang akan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, doa Nabi makbul. Sekarang penduduk Taif itu 100% Islam. Datuk nenek moyangnya kafir, melempar Nabi dengan batu dan kotoran, tapi karena doa Nabi, cucu cicitnya Islam sampai sekarang. Itulah beda Nabi dengan kita. Kalau Nabi bapaknya boleh jahat, datuknya boleh jahat, anak cucunya insya Allah masuk Islam. Tapi kalau kita tidak, marah kepada datuknya, cucu cicitnya 7 generasi ke bawah, tetap juga kita akan sakit hati. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT. Oleh sebab itu, kemana kita menengok contoh pemberian maaf, tak lain tak bukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pindahlah Nabi. Ini peristiwanya waktu di kota Makkah. Lalu kemudian Nabi pun hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Di Madinah ini banyak orang Yahudi. Ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraizah, ada Yahudi Bani Qainuqa. Nabi bergaul dengan mereka, berinteraksi dengan mereka. Dia tidak hidup terpisah. Sama lah macam kita di ujung batu ada orang Jawa, ada orang Batak, ada orang Minang, ada orang Melayu. Begitu juga mereka di Madinah itu hidup banyak komunitas, macam-macam suku ada. Orang Yahudi ini jahat, tapi dalam lembutnya itu dia jahat. Kalau memang dia kasar nampak, tapi dia selalu main di dalam lembut, di dalam hubungan baik itu dia kasar kepada Nabi SAW. Kalau orang Islam mengucapkan salam kepada Nabi, Assalamu alayka ya Rasulullah, masih ada tulisannya 3. Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Nabi Allah, Assalamu alayka ya Habib Allah. Tapi orang Yahudi mengucapkan salam lain. Apa kata mereka? Assalamu alayka. Bunyinya mirip, tapi maknanya jauh. Assalamu alayka pakai lam. Kalau yang tadi assalamu alayka pakai alif. Yang satu pakai lam, yang satu pakai alif. Bunyinya mirip, tulisannya mirip, tapi maknanya jauh. Assalamu alayka, keselamatan untukmu wahai Rasulullah. Tapi kalau assalamu alayka, matilah kau ya Muhammad. Begitu cakap si Yahudi lewat di depan Nabi. Assalamu alayka ya Muhammad, assalamu alayka, matilah kau Muhammad. Kebetulan di samping Nabi itu ada Aisyah, istri Nabi. Mendengar orang Yahudi mengejek, mencaci maki, sumpah serapah, maka langsung dibalas oleh Aisyah. Apa kata Aisyah? Wa'alaikumussalam wal la'nah, wa'alaikumussalam, matilah kamu, wal la'nah, dan kamu pun dilaknat oleh Tuhan.
Begitu Aisyah membalas, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, satu dari si Yahudi, assalamu alaika, dibalas Aisyah dua, wa alaikumussalam wal la'nah, matilah kamu dan kamu dilaknat. Apakah Nabi Muhammad setuju dengan ucapan Aisyah tadi? Apakah kata Nabi tambah lagi Aisyah, caci maki lagi mereka? Kata Nabi, mahlan ya Aisyah, sabar hai Aisyah, sabar. Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Allah itu suka kita ini bersikap lembut dalam semua masalah. Kata Nabi, jangan kau balas, sabar. Kata Aisyah, mereka sudah mencaci makimu ya Rasulullah, mengapa engkau tak balas? Kata Rasulullah, saya sudah balas. Kata Aisyah, saya tak ada dengar kamu balas. Mana ada kamu balas? Kata Nabi, saya sudah balas. Bagaimana bunyinya? Ternyata Nabi sudah membalas. Nabi mengatakan wa'alaikum. Wa'alaikum artinya kamu juga. Jadi Nabi tak ingin mengeluarkan kata-kata kotor dari mulutnya. Dia tak mencaci maki. Nabi mengatakan wa'alaikum, kamu juga. Tapi namun keluar sumpah serapah dari mulut, Nabi SAW tidak melakukan itu. Apa yang bisa dilakukan oleh orang yang menahan maaf? Maka seperti yang dicontohkan Nabi SAW, menahan marah, maka dia berubah menjadi maaf. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada tahun pertama berjalan, tahun kedua terjadi perang. Tahun kedua di Madinah terjadi yang bernama perang, Bapak Ibu semua tahu, perang ini sangat besar, terjadi di daerah namanya Badar, perang Badar. Waktu perang Badar umat Islam menang, alhamdulillah. Tahun ketiga, inilah tahun yang sangat menyedihkan. Terjadi tahun ketiga perang lagi, namanya perang Uhud. Bapak Ibu waktu pergi umrah ke Madinah dibawa ziarah ke Bukit Uhud di belakang Masjid Nabawi. Ada apa dengan Uhud? Ini Bukit Uhud, di bawah Bapak Ibu naik ke atas Bukit Uhud, ke bawah menengok makam, pemakaman syuhada, orang yang mati syahid perang Uhud. Salah satu yang terkubur di pemakaman perang Uhud itu adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang menolong Nabi dalam dakwah. Kematian biasa, karena Allah mengatakan dalam Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Tapi kematian Hamzah luar biasa. Mengapa kematiannya luar biasa? Karena dia memang korban dari dendam kesumat seorang yang bernama Wahsy. Wahsy ini budak, hamba sahaya berkulit hitam. Dia ditugaskan oleh tuannya. Kata tuannya, hai budakku Wahsy, kamu ikut perang Uhud, tugasmu tak banyak, satu saja, kamu bunuh si Hamzah, karena Hamzah sudah membunuh bapak saya, kata tuan si Wahsy. Maka Wahsy pun mengintip Hamzah dengan tombaknya. Setelah masuk Islam, Wahsy bercerita bagaimana dia membunuh Hamzah. Kata Wahsy, hazzaztu irbati, setelah Hamzah mati lalu aku tancapkan tombakku. Hazzaztu irbati, aku tancapkan tombakku di atas tulang belakang Hamzah. Setelah ditancapkannya, hazzaztu, aku goncangkan. Lalu kemudian kharajat baina fakhidaihi, ujung tombak itu, maaf cakap, ujung tombak itu keluar di antara selangkangan kaki Hamzah bin Abdul Muttalib. Lalu kemudian Hamzah mati. Ketika Nabi menengok jenazah jasad Hamzah, Nabi menangis sampai tersedak ke kerongkongan. Kenapa Nabi menangis sampai ke dalam? Karena menengok jasad Hamzah yang luar daripada kebiasaan. Telinganya mereka gunting, mereka potong, hidungnya mereka potong, lalu mereka tusuk pakai jarum dan benang, dijadikan sebagai buah rantai, karena mereka ingin mengejek. Mana Hamzah yang katanya panglima perang, ini hidung telinganya sudah kami potong. Lalu kemudian jantung Hamzah, hatinya hilang karena dibelah
dibelah perutnya dan diambil jantung Hamzah bin Abdul Muttalib. Karena ada seorang perempuan yang sangat dendam, dia bernazar, nanti kalau Hamzah mati aku akan mengunyah hati jantung Hamzah. Gitulah dendam kesumat orang Arab jahiliyah waktu itu. Meninggal Hamzah pada tahun ketiga dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Lalu kemudian hari berubah, musim berganti, masuk tahun keempat, masuk tahun kelima, masuk tahun keenam, masuk tahun ketujuh, masuk tahun ke-8. Pada tahun ke-8 Nabi Muhammad mulai kuat. Dibawa Nabi pasukan dari kota Madinah ke kota Makkah sebanyak 10.000 pasukan. Bapak Ibu bisa bayangkan kira-kira sebanyak apa orang 10.000 itu yang dibawa. Anak-anak tak ikut, perempuan tak ikut. Karena ini pasukan perang. Dibawa Nabi dari kota Madinah masuk ke kota Makkah Al-Mukarramah. Apa kata panglima perangnya? Hadza yaumul malhamah. Ini hari balas dendam. Dulu tahun ketiga Hamzah mati, telinganya dipotong, jantungnya hilang. Maka ini hari balas dendam. Kita pun akan membunuh orang-orang musyrik yang dulu mengusir Muhammad, yang dulu melontar Muhammad, yang dulu membunuh paman Muhammad. Hadza yaumul malhamah. Ini hari balas dendam. Lalu ketika Nabi mendengar itu, apa kata Nabi? Apakah Nabi pun ikut berteriak, hadza yaumul malhamah, ini hari balas dendam? Nabi merubah. Apa kata Nabi? Hadza yaumul marhamah. Dari malhamah dirubah Nabi menjadi marhamah. Hadza yaumul marhamah, ini hari berkasih sayang. Apa maknanya? Nabi memaafkan. Bapak Ibu bisa bayangkan, andai Bapak Ibu hidup berdakwah di kampung ini, lalu penduduk kampung ini tak suka terusir, nyawa melayang, keluarga terbunuh, lalu balik ke kampung membawa 10.000 pasukan, yang keluar dari mulut bukan hari balas dendam, justru yang keluar dari mulut ini hari berkasih sayang. Maka ketika Bapak Ibu masuk ke Masjid Haram, apa doa yang dibaca? Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ketika datang yang hak maka hancurlah yang batil, dan ketika yang hak itu datang maka yang batil pasti binasa. Masuklah Nabi ke dalam Masjidil Haram. Apa yang mereka lakukan? Tak ada satu pun orang yang dibunuh. Nabi masuk ke dalam Ka'bah, sahabat mengutip semua patung-patung. Setelah dikumpulkan semua patung yang ada di dalam Masjidil Haram, 360 patung dihancurkan semua, dibakar, dibinasakan. Nabi masuk ke dalam Ka'bah. Di dalam Ka'bah dapat lukisan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak. Waktu itu Nabi Ibrahim sedang membuat undian siapa antara anaknya ini yang akan dipotong, sembelih. Maka patung itu, lukisan itu pun dibakar oleh Nabi SAW supaya orang jangan menyembah gambar, menyembah patung. Setelah habis semua bersih, lalu kemudian Bilal bin Abi Rabah naik ke atas Ka'bah mengumandangkan azan. Tapi tak satu pun ada orang yang dipancung kepalanya, dipotong telinganya, dicolok matanya, diusir, dipermalukan. Tak ada sama sekali. Begitulah Nabi memberikan maaf kepada penduduk Makkah. Lalu kemudian Nabi berpidato di depan Ka'bah. Setelah dibersihkan yang berhala, lalu Nabi berpidato di depan Ka'bah. Apa kata Nabi SAW? Ya ahla Makkah, wahai penduduk Makkah, wahai kalian yang dulu mengusir aku, dulu kalian yang mengejek aku, dulu kalian yang melempar pakai batu, dulu yang pernah memancung kepala orang Islam. Ma tarawna anni fa'ilum bikum, menurut kalian apa yang akan aku lakukan sekarang? Ini pasukanku bawa 10.000, apa yang akan kulakukan sekarang? Apa kata penduduk Makkah? Akhun karim wa benu akhin karim. Itu kata penduduk Makkah. Akhun karim, engkau itu saudara kami ya Muhammad. Wa benu akhin karim,
anak dari saudara kami, bapak, datuk, moyangmu pun saudara kami. Engkau tu saudara kami ya Muhammad. Janganlah kami ni kau apa-apakan. Jangan kami ni kau ganggu. Jangan darah kami kau tumpahkan. Lalu apa kata Nabi SAW? Izhabu wa antumut tulaqa. Izhabu, pergilah kamu. Wa antumut tulaqa, kamu bebas sebebas-bebasnya. Tulaqa artinya taliq, artinya tulaqa, bebas, lepas, tak ada satu pun yang diikat. Lalu kemudian apa yang terjadi? Turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang pertolongan Allah, wal fath, dan kemenangan. Wa ra'aitan nas, ra'aita, ta di situ artinya Muhammad. Wa ra'aita, kau lihat ya Muhammad, nas, manusia, yadkhuluna fi dinillah, masuk ke dalam agama Allah, afwaja, berbondong-bondong. Kenapa mereka masuk dalam agama Islam berbondong-bondong? Bukan dibawakan Nabi pedang panjang. Siapa yang tak masuk Islam, ku pancung kepalanya. Siapa yang tak masuk Islam, diusir dari Makkah. Itu bukan ajaran Islam. Mereka masuk Islam hanya karena satu. Apa itu? Maaf. Maaf itulah yang membuat orang terbuka hatinya untuk masuk Islam. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT. Lalu setelah berada di Makkah, Nabi pun balik pulang ke kota Madinah Al-Munawwarah. Pertanyaannya adalah, mana si Wahsy yang menombak Hamzah? Bagaimana cerita tentang Wahsy yang menggoncangkan tombak di atas tulang belakang Hamzah tembus sampai ke bawah? Mana dia orang yang dulu membunuh paman Nabi itu? Apakah dipancung Nabi kepalanya? Ternyata waktu Nabi di Makkah, Wahsy lari tunggang langgang pergi ke Taif karena dia ketakutan, takut dia dibunuh Nabi. Lari dia ke Taif. Setelah dia dapat kabar Nabi sudah pulang, lalu dia pun pulang ke Makkah. Dia heran. Kenapa dia heran? Tak satu pun orang Makkah dibunuh oleh Muhammad. Apa yang dilakukan Muhammad? Kata orang Makkah, kami tak ada yang diganggu Muhammad. Satu pun telinga kami tak ada yang diusik Muhammad. Muhammad membebaskan kami, dia memaafkan kami. Lalu Wahsy yang merasa bersalah, tak puas kerana tak jumpa dengan Nabi, Wahsy pun langsung datang pergi ke kota Madinah Al-Munawwarah, mengejar Nabi. Sampai di Madinah, masuk Wahsy menjumpai Nabi SAW. Datang dia ke rumah Nabi. Ini beraninya Wahsy, pembunuh Hamzah. Ketika jumpa dengan Nabi, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lalu Nabi bertanya, anta Wahsy? Apakah kamu Wahsy? Naam, ya, saya Wahsy. Lalu Nabi bertanya, qatalta Hamzah? Kamu yang sudah membunuh Hamzah? Ya. Apakah Nabi membalas? Karena ini di kota Madinah semuanya orang Islam. Apakah Nabi panggil Umar, hai Umar, pancung kepala si Wahsy karena dia dulu memancung kepala Hamzah? Tidak. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi memukul dada Wahsy. Setelah itu Nabi mendoakan supaya dia menjadi orang Islam yang baik, dan Wahsy pun masuk Islam, dan dia menjadi panglima perang pada masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq. Waktu masa Abu Bakar Siddiq, ada seorang nabi palsu namanya Musailamah Al-Kazzab, dan yang membunuh Musailamah itu adalah Wahsy. Makanya kata Wahsy, berkat doa Nabi, taubat nasuha, masuk Islam, tapi membunuhnya tak berhenti. Bedanya waktu kafir dulu yang dibunuhnya sahabat Nabi, setelah dia Islam yang dibunuhnya adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah masuk Islam, Wahsy mengaku. Apa kata Wahsy? Tanganku ini pernah membunuh orang yang paling baik dan pernah membunuh orang yang paling jahat. Siapa orang paling baik yang pernah aku bunuh? Hamzah bin Abdul Muttalib, paman kandung Nabi. Siapa orang paling jahat yang pernah aku bunuh? Musailamah Al-Kazzab, nabi palsu. Intinya Nabi memaafkan si Wahsy, bukan sekedar memaafkan, bahkan mendoakan supaya Islamnya baik dan doanya dikabulkan Allah. Wahsy masuk Islam, bahkan menjadi salah satu pasukan perang pada masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mengikuti sunnah Nabi adalah
mengikuti bagaimana Nabi memaafkan orang lain. Lalu bagaimana dengan panglima perang yang bernama Abu Sufyan? Waktu perang terbunuhnya Hamzah, perang Uhud, itu panglima perang dari pasukan musyrik namanya Abu Sufyan. Ketika Nabi sampai ke Makkah, apa kata Nabi? Man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Bapak Ibu bisa bayangkan, Abu Sufyan itu musuh Nabi, panglima perang yang mengejar Nabi, membawakan 1.500 pasukan untuk menyerang Nabi, 3.000 pasukan dia bawa untuk menyerang Nabi. Tapi ketika Nabi datang membawa 10.000 pasukan, apa kata Nabi? Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Itu beda kita dengan Nabi. Nabi itu musuhnya, maka dia katakan siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia aman, tak diganggu. Itu beda kita. Kalau kita ada musuh kita, maka siapa saja yang masuk ke rumah musuh kita, kita pun ikut menjadikan dia sebagai musuh kita juga. Tapi Nabi tak begitu. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia menjadi aman. Dan Abu Sufyan pun masuk Islam. Apa yang diberikan Nabi waktu Abu Sufyan masuk Islam? Masya Allah, Abu Sufyan masuk dalam salah satu asnaf zakat. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum. Abu Sufyan dimasukkan dalam muallaf, dan Abu Sufyan dapat zakat. Berapa zakat yang diberikan Nabi untuk muallaf Abu Sufyan? Nabi berikan kepada Abu Sufyan 100 ekor onta. 1 ekor onta itu sekarang harganya sama dengan 1 ekor sapi Australia, 35 juta kali 100 ekor sama dengan 3,5 miliar. Begitu Nabi memaafkan Abu Sufyan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka makna daripada memaafkan adalah seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah pahala yang lebih besar daripada salat, lebih besar daripada haji, lebih besar daripada qiyamul lail, lebih besar daripada membaca Quran, lebih besar daripada umrah yang mengeluarkan duit pergi jauh ke kota Makkah Al-Mukarramah? Ya, itulah mengapa Nabi bisa memaafkan Abu Sufyan, memaafkan Wahsy, memaafkan penduduk Makkah, memaafkan penduduk Taif. Kenapa? Karena ada satu amal perbuatan. Apa dia amal itu? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar, orang yang sanggup menahan marahnya, maka Allah akan berikan dia balasan bighairi hisab, balasan yang tak dapat dihitung dengan perhitungan manusia. Oleh sebab itu kita jangan merasa begitu puas dengan solat tarawih 30 malam. Tak cukup hanya sekedar tahajud 30 malam, tapi ada pahala yang besar daripada itu. Apa itu? Memberikan maaf. Orang yang sanggup sabar dan memberikan maaf, maka balasan yang dijanjikan Allah bighairi hisab, tak dapat terhitung. Tapi kalau dikatakan berat, memang berat. Karena beratnya itulah, maka balasannya tak terhitung. Kalau bangun masjid, ada bapak ibu kaya duit banyak, lalu dia bangun masjid, balasannya bisa dihitung. Apa balasannya? Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallahu mislahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah satu rumah di surga. Bisa dihitung. Ada orang bersedekah, bisa juga dihitung. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, orang yang bersedekah di jalan Allah, kamathali habbah, 1 biji ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang, wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam setiap 1 bulir tumbuh 100, 1 tumbuh 7, tumbuh 100, 700. Bisa dihitung. Ada orang sanggup pergi haji, bisa juga dihitung. Al hajjul mabrur, haji mabrur, laisa lahu jazaa ilal jannah, balasannya surga. Bisa dihitung. Tapi orang yang sabar, bisa dia tahan marahnya, dan dia bisa memaafkan orang lain, maka apa balasannya? Bighairi hisab, tak dapat terhitung. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka disebutkan dalam Quran, sebelum sampai kepada tingkat maaf, kalau dibuatlah maaf itu seperti puncak bukit, dia di atas, sebelum sampai ke puncak ada di bawah. Apa itu?
wal kaziminal ghaiz. Ini anak tangganya, tak mungkin langsung melompat ke atas. Anak tangga bawah dulu, wal kaziminal ghaiz, baru ke atas wal afina 'anil nas. Yang pertama kaziminal ghaiz, tahan marah. Setelah tahan marah, wal afina 'anil nas, memaafkan orang lain. Orang tak bisa memaafkan kalau marahnya tak dipadamkan. Marahnya mesti ditahan dulu, barulah dia bisa memaafkan orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Tapi kalau kita tengok terjemah Quran, seringkali disebutkan di situ terjemah kaziminal ghaiz, menahan marah. Tapi sebetulnya kalau kita lihat kamus bahasa Arab, makna kaziminal ghaiz artinya menyimpan air dalam kulit kambing. Itu arti kaziminal ghaiz. Apa hubungan menahan marah sama menyimpan air dalam kulit kambing? Zaman dulu mereka belum ada pabrik botol untuk menyimpan air, belum ada lagi baskom. Lalu di mana mereka menyimpan air? Air itu disimpan dalam kulit kambing. Setelah kambing dipotong, dikuliti, dijemur, disamak, dibersihkan, dijahit tepinya, lalu buat ujungnya bulat, dituang air ke dalam. Namanya qirbah. Qirbah itu tempat menyimpan air. Kalau air dimasukkan ke dalam, maka tak menetes walaupun setetes. Begitulah kuatnya. Maka apa hubungannya dengan orang menahan marah? Orang yang menahan marah sama macam menyimpan air dalam kulit kambing yang tak menetes. Begitulah amarah bisa ditahan. Tapi ada juga pepatah orang kita mengatakan, biarlah pecah di perut, asal jangan pecah di mulut. Mulutnya tidak marah, tapi di dalam berkata-kata. Ini tak betul. Maknanya adalah keluar di mulut pun tidak, di dalam pun tidak. Maka dia bersih sebersih-bersihnya. Ini yang disebut yang pertama, kaziminal ghaiz, mampu ditahan seperti kulit kambing menahan air. Setelah itu barulah meningkat wal afina 'anil nas, memaafkan orang lain. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita baru kaji satu sisi. Pertama, memaafkan. Sekarang kita kaji meminta maaf. Karena ada juga orang mengatakan tak perlu kita minta maaf, karena dalam Quran tak ada ayat menyuruh minta maaf. Memang kalau dicari tak ada ayat Quran menyuruh hai orang beriman minta maaf. Kenapa dalam Quran tak ada ayat menyuruh minta maaf? Karena orang sudah mengamalkan memberi maaf. Belum lagi diminta, dia sudah beri duluan. Maka tak ada. Tapi dalam hadis ada Nabi meminta maaf. Nabi naik ke atas mimbar. Mimbar Nabi 3, 1, 2, 3 lantai. Nabi naik ke atas mimbar. Lalu setelah sampai di atas, apa kata Nabi SAW? Man kuntu syatamtu lahu irdan, man kuntu jalattu lahu zahran. Siapa yang pundaknya pernah ku cambuk, kata Nabi, aku mau mencambuk kuda, mau mencambuk onta, mau mencambuk keledai. Lalu ujung cambuk itu terkena pundak dia, aku tak sengaja, sakit hatinya. Tapi dia tak menuntut karena aku Nabi, takut dia. Tapi ada dalam hatinya mau menuntut. Selama ini dia tak sempat mau menuntut. Hadza zahri, ini pundakku, kata Nabi. Ini pundakku, silakan balas. Falyastaqid minhu, silakan balas. Kalau ada di antara kalian yang pernah aku cambuk tanpa sengaja, sekarang dia mau tuntut, ini pundak Muhammad, silakan balas. Bapak Ibu coba bayangkan, seorang Nabi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, segala Nabi dan Rasul dialah pemimpinnya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak dibuka pintu surga sebelum Muhammad masuk ke dalam, sallallahu alaihi wasallam. Tak akan meniti titian siratal mustaqim sebelum umat Muhammad duluan. Tapi dia tetap juga meminta maaf. Bagaimana dengan kita yang belum jelas status apa-apa, entah masuk surga, entah masuk neraka, amal yang begitu sedikit, tapi begitu berani tidak meminta maaf kepada orang lain. Nabi Muhammad minta maaf. Siapa yang pernah pundaknya ku cambuk, ini pundak Muhammad, silakan balas. Ini yang nampak, yang zahir, yang bisa ditengok mata. Lalu mana dosa lagi yang lain? Yang di dalam. Kadang tutur kata, cakap kasar menyinggung perasaan orang lain,
dan kita tak tahu dia tersinggung dan tak sempat minta maaf. Nabi setelah yang zahir pundak yang nampak, sekarang yang batin. Apa kata Nabi? Man kuntu syatamtu lahu irdan, siapa yang pernah aku caci maki harga dirinya, tersinggung, sakit hatinya, hadza irdi, ini harga diri Muhammad, falyastaqid minhu, silakan balas. Jadi ada dua, satu zahir, satu batin, satu yang nampak, satu yang tak tampak. Dua-dua Nabi minta maaf. Yang ketiga, Nabi katakan siapa yang pernah ada utang piutang, Nabi naik sengaja ke atas mimbar, siapa yang ada utang piutang, lalu kata Nabi, tuntutlah sekarang. Nabi tak mau mati dalam keadaan dililit utang. Lalu tegak seorang sahabat. Apa kata dia? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna laka alayya thalatha darahim, engkau punya utang 3 dirham. Zaman Nabi ada 2 duit, satu duit dinar, duit emas, satu lagi dirham, duit perak. Inna laka alayya thalatha darahim, engkau punya utang 3 dirham. Lalu kata Nabi kepada sahabatnya, Fadal, idfa' ya Fadal, wahai Fadal, tolong bayarkan hutang saya kepada si fulan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad yang maksum, tak berdosa, Nabi Muhammad yang memberi syafaat, Nabi Muhammad yang disebut Allah Subhanahu wa taala, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, apapun yang kau mau akan kukasih ya Muhammad. Tapi tetap juga dia minta maaf. Lalu siapa kita yang begitu yakin baru sekedar baca Quran sekali khatam di bulan Ramadan, baru sekedar 30 malam tarawih dan witir, baru sekedar puasa wajib, tapi begitu berani menghadap Allah dengan tidak meminta maaf kepada online. Pertanyaannya, mengapa Nabi begitu pentingnya minta maaf? Sampai-sampai naik ke atas mimbar, dikumpulkannya semua sahabat minta maaf. Apakah tak bisa amal yang banyak itu menutupi dosa kita kepada manusia? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ternyata dosa kepada Allah bisa ditutup dengan taubat nasuha. Ma min muslimin yuznibu dzamban, ada seorang yang berdosa, summa yatatahhar, kemudian dia bersuci, maka ada istilah mandi taubat. Kalau tak ada air, wudu. Kalau tak ada wudu, tayammum. Summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Summa yastaghfirullah, kemudian minta ampun kepada Allah. Illa ghafarallahu lah, maka Allah mengampuni dosanya. Allah mengatakan, dosamu akan kuampuni. Dalam Quran pula disebut, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, Allah tak mengampuni dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni dosa yang lain. Dosa kepada Allah insyaallah Allah terima dengan syarat, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, tubu ilallah, bertobatlah kepada Allah, taubatan nasuha, taubat nasuha. Itu kepada Allah. Tapi kepada manusia tak bisa kita meraung di pintu Ka'bah, ya Allah ampunkan dosaku pada si fulan. Tak bisa. Kita mesti minta maaf kepada yang bersangkutan. Itulah mengapa Nabi minta maaf kepada sahabat. Siapa yang pernah ku cambuk pundaknya, ini pundakku, silakan balas. Siapa yang pernah ku caci maki sakit hatinya, ini Muhammad, silakan balas. Siapa yang pernah ku pakai uangnya dan aku lupa mencatat, maka ini Muhammad, silakan tuntut bayar. Karena yang 3 ini tak dapat ditebus dengan berdoa, tak dapat ditebus dengan tahajud, tak dapat ditebus dengan khatam Quran, tak dapat ditebus dengan haji dan umrah. Satu-satunya adalah dengan meminta maaf. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita difasilitasi, dibuatkan acara halal bihalal. Mungkin tak dapat satu persatu bersalaman, tapi paling tidak kita bermaaf-maafan. Mungkin selama ini sudah hampir 2 minggu bulan Syawal, sudah masuk keluar masuk rumah, alhamdulillah. Tapi bagi yang belum, maka jangan begitu merasa yakin amal-amal soleh kita dapat menolong, karena kalau tidak meminta maaf, kita akan mencarinya di akhirat. Apa dalilnya yang mengatakan orang yang belum bermaaf-maafan di akhirat nanti akan saling menuntut? Hadis sahih, Nabi mengatakan kepada sahabat, atadruna mal muflis, hai sahabatku, tahukah kamu itu siapa itu muflis? Kata sahabat menjawab, man la dirham lahu wala mata, orang yang tak punya duit, tak punya harta,
itulah orang yang bangkrut ya Rasulullah. Kata Rasulullah, bukan itu orang bangkrut. Lalu siapa? Man ya'ti yaumal qiyamah, orang yang nanti datang menghadap Allah hari kiamat, bisalatin, salatnya banyak, wasiyamin, puasanya banyak, salat witir, salat tahajud, salat duha, salat istiqarah, salat sunat taubat, salat sunat tasbih, salat tahiyatul masjid, salat qabliyah, salat ba'diyah, salat nawafil, salat rawatib, salat isyraq, salatnya banyak, wasiyamin, puasanya banyak, puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Ramadan, puasa Nazar, puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud, puasa Ayyamul Bait 13, 14, 15, zakat, infak, sedekah, haji mungkin 2 kali setahun ke Makkah pergi umrah. Akan tetapi amal banyak, kalau dihitung macam setinggi bukit Uhud, salat banyak, puasa banyak, sedekah banyak, tapi ternyata di kelompok ini qad syatama hadza, syatam, lidahnya tajam mencaci maki si fulan, wa akala mala hadza, memakan harta si fulan, wa safaka dama hadza, menumpahkan darah si fulan, wa daraba hadza, memukul si fulan. Ini tak dapat dimaafkan dengan astaghfirullah, tak dapat dimaafkan dengan menangis di pintu Ka'bah. Maka bagaimana? Amal banyak tapi orang yang dulu dizalimi di dunia banyak. Maka apa kata Nabi? Uqizat hasanatuhu, diambil salatnya diberikan kepada orang yang pernah dia caci maki, diambil puasanya diberikan kepada orang yang pernah dia sumpah serapah, diambil hajinya, sudahlah pergi haji ini payah, tahu-tahu haji itu pun habis juga, diambil untuk orang yang pernah dizalimi waktu di dunia. Lalu ketika amal sudah habis, faniyat hasanatuhu, habis amalnya, walam yuqda alaih, tapi orang yang mengantri masih banyak, karena ternyata orang-orang yang pernah dizalimi di dunia ini banyak. Lalu bagaimana? Ukhizat khatayakum, diambil dosa mereka, summa turihat ilaih, lalu dicampakkan ke dia. Diambil dosa mereka, campakkan ke dia. Diambil dosa mereka, dicampakkan ke dia. Summa turihat finnar, lalu dia dimasukkan ke dalam api neraka. Dia masuk neraka bukan karena berjudi, dia masuk neraka bukan karena berzina, dia masuk neraka bukan karena makan riba, dia masuk neraka bukan karena dosa. Lalu dia masuk ke neraka kenapa? Karena tak meminta maaf. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, itulah mengapa Nabi sengaja naik ke atas mimbar meminta maaf, karena dia tak mau sangkut menyangkut di dunia dibawa ke akhirat. Datanglah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna fulanatan, ada si fulan tasumun nahar, puasa sunatnya banyak, wa taqumul lail, qiyamul lailnya banyak, tahajudnya malam banyak, puasa sunatnya siang banyak, siang puasa sunat, malam tahajud. Wa tu'zi jiranaha bilisaniha, tapi lidahnya tajam menyakiti hati tetangga. Macam mana orang ini ya Rasulullah? Amalnya banyak tapi lidahnya tajam, tak pernah minta maaf, menyakiti hati orang lain. Lalu apa kata Nabi? La khaira fiha, tak ada kebaikan dalam dirinya. Tak ada kebaikan kata Nabi. Padahal Allah mengatakan dalam Quran, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Sebesar biji sawi pun kita lakukan akan ditengok. Mengapa Nabi katakan tak ada kebaikan? Ternyata amal yang banyak habis dibuat lidah yang tajam, perbuatan yang tidak dapat dimintakan maafnya di dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka memberi maaf, meminta maaf, saya kaji duluan memberi, tapi bukan menafikan meminta. Maka dua-dua ini kita lakukan. Datang orang minta maaf ke kita, kita berikan. Dan ketika pula kita yang bersalah, kita pun berlapang dada meminta maaf kepada orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kalau dua ini terwujud, yang satu sadar mau minta maaf, yang satu berlapang dada memaafkan, barulah bisa mengatakan maaf. Apapun ungkapannya, ada yang mengatakan maaf lahir batin, ada yang mengatakan minal aidin wal faizin, ada yang mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ini semua ucapan-ucapan yang baik, tapi intinya akan tak mungkin mengulurkan tangan kalau tak ada memaafkan dan minta maaf. Mamin muslimaini, ada dua orang muslim, yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafahani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma, maka Allah ampunkan mereka berdua, malam yatafarraqa, sebelum mereka berpisah.
Selama di ujung batu ini berapa kali saya sudah bersalaman dengan bapak-bapak. Sebagian bapak menyebutkan maaf lahir batin Pak Ustadz. Ini ungkapan orang yang tak ingin ada sangkut menyangkut di dunia, sehingga bersihlah dia di akhirat. Dan selama itu pula berjabat tangan, maka Allah ampunkan. Tapi tentunya dengan syarat, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Karena laki-laki menyalami perempuan yang tak mahram, apa kata Nabi? Li ayyut'ina, ditusukkan ke tapak tangan kamu bimaqitin, dengan alat penusuk. Maqit itu asal katanya jarum, alat untuk berjahit jarum, minar, dari api neraka. Alat jarum yang ditusukkan ke dalam tapak tangan kamu dari api neraka itu lebih baik daripada menyentuh tangan perempuan yang bukan mahram. Oleh sebab itu alhamdulillah kita punya tradisi salam dari jauh atau tersentuh sedikit untuk menafikan, maka ini kita gunakan. Tapi bagi yang mahram atau laki-laki perempuan tetap berjabat tangan. Apakah mesti berjabat tangan baru termaafkan? Tidak. Andai mulut saja pun, maka insya Allah Allah sudah memberikan ampunan kepada orang yang mau memohon maaf dan meminta maaf kepada orang lain. Kalau sudah terwujud yang dua, satu meminta maaf, satu memaafkan, atau satu memaafkan, satu minta maaf, barulah bisa disebut dengan silaturahim. Kalau ada hubungan kerabat namanya silaturahim. Kalau tak ada hubungan kerabat namanya ukhuwah. Bapak dengan anak kemanakan, itu silaturahim. Tapi dengan saya yang tak ada hubungan kerabat, hubungan kita ini disebut dengan ukhuwah, persaudaraan Islamiyah, persaudaraan sesama Islam. Barulah bisa terjalin. Bagaimana kalau Ramadannya berlalu, Syawalnya sudah lewat 13 hari, tapi silaturahimnya putus? La yadkhulul jannah, kata Nabi, tak masuk surga. Siapa yang tak masuk surga? Qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim. Na'udzubillah. Oleh sebab itu perlu juga diluruskan, ada orang menganggap silaturahim hanya disambung di bulan Syawal. Oh tidak, dia tak terbatas. Ini hanya momennya kita manfaatkan. Karena kita sudah bersih dengan puasa. Man shoma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan imanan wa ihtisaban, hanya karena iman dan mengharapkan balasan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan Allah dosa yang lalu. Itu dosa pada Allah. Bagaimana dengan kepada manusia? Maka kita tak ingin hanya ke atas saja, tapi ke bawah, maka kita sambung silaturahim. Dalam sebuah hadis qudsi, apa kata Allah? Anar Rahman, aku ni Rahman. Syaqaqtur rahim min ismi. Rahim itu kubuat dari namaku. Maaf cakap ibu-ibu saya, kantong tempat janin dalam perut perempuan disebut rahim. Itu bukan bahasa Indonesia, itu bukan bahasa Melayu, itu diambil dari Rahman. Sehebat-hebat laki-laki, tak ada anggota tubuhnya dari rambut sampai ke kaki diambil dari nama Allah, tak ada. Tapi perempuan ada satu anggota tubuhnya diambil dari Asmaul Husna. Bismillahirrahman, itu diambil dari Rahman, disebut dia dengan Rahim. Rahim diambil dari Rahman. Man wasalahu, siapa yang menyambung silaturahim, wasaltuhu, maka ku sambung hubungan dengan dia. Lalu bagaimana dengan orang yang memutuskan tali silaturahim? Wa man qata'ahu, siapa yang memutuskan tali silaturahim, qata'atuh, maka ku putuskan hubungan dengan dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka orang-orang yang berani memutuskan tali silaturahim itu orang yang berani memutuskan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Memang berat, kadang telinga kita pedas, kadang hati kita keras, tapi kita tak menengok orangnya, tak kita dengar cakapnya. Yang kita tengok adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau berani kita putuskan dengan dia, putus ke atas. Padahal tiap hari apa kita katakan? Inna salati, salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku lillah. Mengapa orang menjalin hubungan dengan Allah? Pergi ke Makkah, meraung di pintu Ka'bah, apa kata dia? Ya Rahman, ya Rahman, aku jalin hubungan dengan engkau. Apa kata Allah? Aku sudah lama memutuskan hubungan dengan engkau.
ketika kau berani memutuskan tali silaturahim. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kegiatan kita malam ini silaturahim, ini salah satu bentuk halal bihalal ini. Walaupun namanya tak ada di Arab, itu hanya istilah saja, tapi inti dalam halal bihalal itu adalah yang selama ini kusut menjadi terurai, yang selama ini beku menjadi cair, yang selama ini retak menjadi kita eratkan kembali dengan 3: mau meminta maaf, mau memaafkan, barulah terjalin silaturahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu inti daripada halal bihalal. Adapun yang masih kait mengait dengan bulan Syawal, hadisnya hadis sahih, man shoma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, diiringinya dengan 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, maka itu sama seperti puasa setahun. Oleh sebab itu bagi kita yang belum, mari kita mulai puasa 6 hari di bulan Syawal. Mengapa Nabi menyebut sama macam puasa setahun? Karena dalam Quran disebutkan, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha, siapa yang berbuat 1 dibalas 10. Ramadan 30 atau 29 tambah 6 sama dengan 36, kali 10 360, sama dengan 1 bulan, sama dengan 1 tahun. Itu hitung-hitung matematiknya. Tapi kalau hitung maknanya 1 hari Ramadan mampu mewarnai 9 hari di luar Ramadan. Jadi orang Islam beramalnya bukan sekedar Ramadan saja, tapi ke Syawal, ke Zulqa'dah, Zulhijjah. Bahkan nama Syawal itu pun bukan sekedar nama saja. Kadang bulan kita sebut, kita pun tak tahu artinya. Ini bulan apa? Bulan Agustus. Apa artinya? Saya pun tak tahu entah apa arti Agustus. Bulan apa? September. Kita tak tahu entah apa arti September. Kata orang barat September pula kata kita. Tapi bulan Arab tak begitu. Syawal. Apa makna Syawal? Maka untuk tahu makna Syawal, kita tengok bagaimana orang Arab menggunakan Syawal. Orang Arab punya timbangan. Timbangannya tiang di tengah. Lalu kemudian di samping ini ada, Bapak Ibu menengok timbangan yang dipakai jadi simbol pengadilan. Ada 1 di sini, 1 di sini. Kalau dia mau menimbang, 1 naik ke atas, 1 turun ke bawah. Yang naik ke atas itu disebut dengan Syawal. Naik ke atas Syawal. Onta, Bapak Ibu kalau pergi haji nampak onta hidungnya dikerumuni lalat, karena lalat suka, kambing pun begitu juga. Lalu onta tadi menaikkan ekornya ke atas untuk memukul hidung supaya lalatnya pergi. Itu dalam bahasa Arab disebut Syawwalitul ibilu. Onta menaikkan ekornya disebut dengan Syawal. Jadi makna Syawal artinya naik ke atas. Itu arti Syawal. Lalu apa hubungannya dengan Ramadan? Makna Syawal meningkat amal kita ke atas. Yang sebelumnya solat sunatnya berat, setelah Ramadan dilatih solat tahajud, solat witir, solat qabliyah, solat ba'diyah, maka di bulan Syawal meningkat amalnya. Itu makna Syawal. Yang sebelumnya orangnya pemarah, marah, tapi setelah Syawal meningkat maafnya, karena waktu di bulan Ramadan marahnya reda. Setiap datang orang memancing-mancing marahnya, dia sanggup sabar, karena marah dapat membatalkan puasa. Sanggup dia tahan 30 siang, maka meningkat maafnya. Begitu juga dengan sedekahnya. Ketika Ramadan lembut hatinya bersedekah, tiap petang dia beri buka puasa pada orang susah. Maka ketika di bulan Syawal meningkat sedekah. Begitu juga masjidnya. Ketika di bulan Ramadan penuh masjid dengan tarawih, penuh dengan i'tikaf, maka di bulan Syawal meningkat. Maka makna Syawal adalah meningkat. Meningkat sedekah, meningkat takwa, meningkat iman, meningkat takut, meningkat salat berjamaah. Barulah disebut dengan Syawal. Kalau tidak, maka kita berhutang nama, tak sesuai antara nama dengan peningkatan kualitas amal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, pengajian singkat kita malam ini kalau tak dapat direkam semua dari awal sampai akhir, tapi kalau kita mau ingat-ingat, maka apa yang saya jelaskan malam ini adalah halal bihalal, mengurai yang kusut, menyambung yang putus, mencairkan yang beku, dengan meminta maaf, memaafkan, menjalin silaturahim,
dan masuklah kita ke bulan Syawal, bulan yang meningkat naik ke atas, meningkat takwa, meningkat iman, meningkat sedekah, meningkat salat berjamaah, meningkat rasa berbagi kepada orang lain. Maka inilah kesimpulan pengajian kita pada malam hari ini. Itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Yang baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Mungkin ada hal-hal yang ingin Bapak Ibu tanyakan, tak terbatas pada kajian kita malam ini saja. Mungkin ada hal-hal yang lain kita bahas sebagaimana biasa dalam tanya jawab. Akhirul kalam, saya sebagai hamba Allah selama memberikan tausiah di Masjid Raya Ujung Batu tentu banyak tutur kata, perbuatan merusak hubungan kita selama ini. Maka saya sesuai dengan pengajian kita malam ini, saya pun memohonkan maaf kepada Bapak dan Ibu. Adapun Bapak dan Ibu, maka saya tak pernah menyimpannya, saya sudah memaafkannya. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.